warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berjumpa dengan saya Miadin Doktavia. Saya akan membawakan dan menganalisis kasus tentang human trafficking terkejam di Indonesia. Human trafficking atau yang kita sebut dengan perdagangan manusia merupakan tindakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia atau yang kita kenal dengan HAM. Tindakan perdagangan manusia ini telah memperlakukan manusia sebagai barang dagangan yang bisa diperdagangkan. Tindakan perdagangan manusia ini juga telah meranah sampai ke internasional maupun global. Yang kita harus tahu bahwa perdagangan manusia itu beda dengan penyeludupan. Bisa disimpulkan perdagangan manusia itu biasanya terjadi penipuan sehingga si korban yang diperdagangkan tidak mendapatkan apapun atau mendapatkan kerugian. Sedangkan penyeludupan bisa diartikan sebagai penyeludupan manusia yang diseludupkan biasanya meminta bayaran kepada si penyeludup. Di sini human trafficking terjadi karena minimnya informasi. Korban trafficking juga yaitu korban yang mengalami perbudakan yang sangat merugikan si korban yang datang ke tempat tujuan. Faktor utama terjadinya perdagangan manusia adalah kemiskinan, banyaknya penduduk, dan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan yang mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, dan hak sosial. Maka bisa disebutkan dengan terjadinya kemiskinan itu terlalu banyak dan mengakibatkan perempuan-perempuan yang ada di desa ataupun perempuan-perempuan yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap itu mencalonkan diri untuk menjadi TKI, lalu dia bisa diberangkatkan dan dijadikan perbudak dan dia diperbudak di negara tersebut. Kasus pertama yang akan saya bacakan yang pertama, saya dijual ke Irak, diperkosa dan dipenjara. Sekitar tahun 2019, seorang buruh migran yang dikirim ke Suriah dan Irak secara gerap menceritakan tentang pengalaman buruknya dalam kasus perdagangan manusia terbesar yang berhasil diungkap Polri. Buruh pabrik asal Tangerang, Banten ini diiming-imingi tetangganya untuk bekerja di Arab Saudi dengan gaji 5 juta per bulan dengan bonus 5 juta jika ia dinyatakan sehat untuk bekerja di luar negeri. Sebut saja namanya Jingga. Si Jingga tersebut merupakan seorang lulusan SMP. Ia mengatakan penghasilannya per bulan hanya 300.000 dari pekerjaan yang lamanya. Dia juga mengatakan bahwa saya sudah lelah capek melihat perekonomian keluarga. Pulang pergi sebulan cuma dapat hasil 300.000, belum lagi bayar utang. Adik saya juga masih kecil. Ya udahlah, demi keluarga mau mengangkat derajat orang tua, kata si Jingga. Dengan harapan itu, Jingga membuatkan tekadnya untuk pergi ke Suriah. Saat semua dokumen sudah siap, Jingga mengatakan ia malah diminta bekerja dulu di Surabaya selama 2 minggu kemudian. Setelah itu, di awal 2018, ia dikirim ke Malaysia, Dubai, Turki, Sudan, Suriah, hingga Irak. Selama itu juga, Jinda mengatakan ia sama sekali tidak menerima gaji. Ia mengatakan ia disiksa oleh majikannya di Suriah, di mana ia bermukim 3 bulan di Suriah dan tidak mendapatkan gaji sepersen pun dari hasil pekerjaannya tersebut. Bersama dengan tenaga kerja lain yang asalnya dari Lombok, Jingga memberanikan diri untuk kabur ke Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Suriah. Namun, Jingga mengatakan juga petugas KBRI mengembalikannya ke agennya di kantor agen Damaskus. Selama 1 bulan, Jingga mengatakan dia disiksa di kantor yang dikelola oleh warga Indonesia tersebut. Ia mengatakannya seperti ini. Saya dipukulin, rambut saya dipotong, tubuh saya dipamerkan ke orang-orang di kantor tersebut. Setelah itu saya diterbangkan dan dijual ke Irak, ujar si Jingga.
Ia mengatakan penderitaannya berlanjut selama ia bekerja selama 7 bulan di sana. Jingga mengatakan juga di sana ia kerap disiksa dan diperkosa oleh anak majikannya sendiri. Saat mengadukan hal itu ke majikannya, Jingga mengatakan dia malah dituduh mencemarkan nama baik dan dituduh mencuri oleh majikannya tersebut. Jingga mengatakan seperti ini, saya nggak mencuri sama sekali, anaknya sendiri kok yang memperkosa saya nggak salah. Saya dijebloskan ke penjara dalam keadaan hamil 3 bulan, kata si Jingga. Lalu kemudian ia bebas setelah dijamin oleh pengacara sebuah organisasi kemanusiaan di Irak, Seed Foundation dan International Organization for Migration atau IOM. Jingga pulang ke Indonesia pada tahun 2019 tahun lalu, yaitu tepat bulan Februari. Saat ini Mabes Polri telah memproses 8 orang yang diduga terlibat dalam kasus dugaan perdagangan manusia sekitar 1.200 orang. Bayangkan, 1.200 orang tersebut disiksa lalu diperkosa ataupun dipenjarakan. Bayangkan bagaimana tingkat HAM yang ada di negara-negara kita, negara-negara tersebut. Ya begitulah, di negara-negara Timur Tengah banyak sekali yang kita tahu TKI tersebut banyak yang disiksa. Nah, karena TKI tersebut ilegal. Tawaran bekerja di Arab Saudi sangat menggiurkan, dari penghasilan 5 juta sampai 10 juta, bahkan ada yang digiurkan untuk mendapatkan rumah, terus kekayaan-kekayaan yang melimpah. Kisah kedua yang saya akan bawakan yaitu kisah Mon, korban perdagangan manusia. Dijanjikan jodoh pria Cina kaya raya hingga kerja 24 jam tidak digaji. Serikat Buruh Migran Indonesia atau yang sering disebut dengan SBMI mengungkapkan sejak bulan April 2019 sudah ada 13 perempuan asal Kalimantan Barat atau Kalbar dan 16 dari Jawa Barat atau Jabar yang menjadi korban perdagangan manusia. 9 perempuan dari Kalimantan Barat tersebut berhasil pulang ke kampung halamannya masing-masing. Salah satunya adalah Mon, yang berhasil kabur dari Cina setelah mendapatkan perlakuan kasar serta tak manusiawi oleh suaminya dan mertuanya. Korban mengaku dijebak oleh seorang pelaku yang menjanjikan jodoh seorang pria asal Cina yang kaya raya. Lalu pada bulan September 2018, Mon dan teman barunya ini bertemu di Singkawang, Kalimantan Barat. Mon kemudian diajak ke rumahnya untuk dikenalkan kepada 2 pria keturunan Cina. Saat itu Mon menolak untuk dijodohkan dengan pria asal Cina tersebut. Mon menyebutkan ciri-cirinya itu, yang pertama pria yang agak tampak tua dan pria yang memiliki kekurangan. Keesokan harinya, Mon dipertemukan lagi dengan seorang pria asal Cina yang usianya 28 tahun bernama Hao Tengfei. Saat itu, Mon merasa cocok dan mau dijodohkan dengan rayuan diberikan emas dan dikirimin uang setiap bulannya ke orang tuanya yang tinggal di Kalimantan tersebut. Setelah pertemuannya dengan Hong Tengfei, Mon pun melangsungkan pertunangannya dengan Hao Tengfei. Kata Mon seperti ini, saat kami tukar cincin di tempat rias, saya juga menerima uang 19 juta. Lalu saya dan teman barunya atau yang bisa kita sebut dengan Mak Comblang itu dibawa ke sebuah rumah dengan membawa surat nikah, kata si Mon. Salah satu fakta yang membuat Mon shock yaitu pekerjaan suaminya adalah kuli bangunan, bukan seorang kaya raya dan bukan juga pengusaha yang diungkapkan si teman barunya tersebut atau si Mak Comblang. Mon tampak murung saat menceritakan pengalaman pahitnya di negeri panda tersebut.
Salah satu perlakuan yang tak pernah ia lupakan itu dia menolak permintaan suaminya untuk berhubungan badan. Saat itu dirinya sedang menstruasi. Namun suami dan mertuanya tidak percaya alasan tersebut. Atau Simon berkata seperti ini. Saat itu saya sedang menstruasi, saya tidak mau melayani suami saya, tapi saya dimarahi mertua dan disuruh telanjang di depan mereka berdua. Yang saat itu posisi saya sedang haid, kata Simon. Mon sengaja tidak memberitahukan kepada kedua orang tuanya yang berada di Singkawang karena ia takut kepada kedua orang tuanya, takut tidak direstui. Ia juga mengatakan selama 2 bulan Mon tinggal di Cina tanpa sepengetahuan keluarganya tersebut, ia mendapatkan perlakuan semena-mena dari kedua orang tersebut, yaitu suami dan mertuanya tersebut. Alasan Mon tidak memberitahukan tentang pernikahan dan kepergian ia ke Cina karena dilarang oleh si Mak Comblang atau yang teman barunya yang dikenal di sosial media tersebut. Lalu setelah pada bulan Oktober 2018 Mon memberanikan diri untuk pulang ke Indonesia. Lalu setelah pada bulan Oktober 2018 Mon memberanikan diri untuk menghubungi keluarganya. Saat itu juga ia mendapatkan kabarnya ayahnya Simon tersebut meninggal dunia. Mon pun nekat kabur dari rumah mertuanya dengan menaiki bus. Mon mengatakan seperti ini. Saya stop bus yang lewat, turun di terminal bus Uji. Terus saya stop taksi minta diantar ke kantor polisi setempat. Saat itu saya tidak membawa paspor sama sekali, katanya Simon. Terus dia mengatakan seperti ini lagi. Saya sampai di kantor polisi di provinsi Hebei, tapi saya malah ditahan dan ditanya ngapain di sini. Saya bilang saya menikah tapi saya tidak bawa paspor. Saya bilang tolong hubungi KBRI Indonesia, katanya si Mon. Saat berada di polisi, seorang staf KBRI menyambanginya di kantor polisi. Mon pun menceritakan kisah pilunya yang dari dikenalkan hingga seperti sekarang ini, yang termasuk korban kekerasan fisik. Polisi setempat pun tahu alasannya kabur. Ia mengatakan seperti ini. Polisi lalu panggil suami saya dan disuruh balikin paspor saya, tapi saya malah dibawa sama ipar saya ke sebuah apartemen di Wuhan, katanya Simon. Melihat hal itu, Mon kembali mencoba kabur dari apartemen dan menghubungi SBMI. Saat itu SBMI membantu dirinya untuk pulang ke Indonesia. Sekretaris Jenderal SBMI Bobby Alwi berharap polisi mampu membongkar sindikat perdagangan orang dari Kalimantan Barat, terutama para perekrutan di dalam negeri. Kata Bobby seperti ini. Kalau jaringan di sini bisa dimatikan, Mak Comblang atau agen perekrut itu juga akan mati dengan sendirinya, kata Sekretaris Jenderal tersebut. Ia juga berpendapat upaya penanganan akan maksimal jika disertai dengan pencegahan dari pemerintah dan polisi. Kalau hanya upaya penanganan, kami kerepotan. Yang harus diperkuat pencegahannya lewat sosialisasi kepada masyarakat yang minimnya kurang informasi. Sementara itu, juru bicara Polda Kalimantan Barat, Doni Charlesku, mengatakan sindikat perdagangan orang di wilayahnya itu sudah tercium lama, namun dirinya mengaku kesulitan untuk menjerat pelaku karena bukti yang ada itu tidak memadai atau kurangnya bukti di pengadilan. Oke, 2 contoh kasus yang saya sebutkan tadi yaitu contoh human trafficking atau perdagangan manusia yang terkejam menurut analisa saya. Perdagangan manusia semakin lama semakin sulit diberantas karena jaringan sindikasinya terlalu kuat dan mengakar. Pemerintah dan aparat seharusnya konsisten dalam menegakkan aturan yang sudah ada dan bukan menjadi bagian dari sindikasi tersebut.
perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1, yaitu tindakan perekrutan, pengangkutan, penempatan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang digunakan dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengikatkan orang tereksploitasi. Meskipun banyak undang-undang yang mengatur tentang perdagangan orang, masih banyak orang atau oknum nakal yang masih memperkerjakan orang berkedok dengan TKI. Seperti kasus TPPO dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri secara ilegal atau penipuan-penipuan yang mengakibatkan kerugian kepada si korban. Pada pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk melakukan pencegahan atau penanganan tindak pidana perdagangan orang. Oke, sekian dari saya Mia Dinda Octavia. Mohon pamit dan sampai jumpa kembali di episode selanjutnya atau di next video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.